Kayak ya ini saya cuma jelasin doang apa yang tadi beberapa udah kayak tersinggung sama Profesor Yanto. Ini tuh kayak timeline pekerjaan di industri, yaitu dari script to screen. Langsung mulai aja ya. Oke. Jadi ini tuh udah animasi ini. Apakah itu animasi? Ya ini sebuah pergerakan doang. Simpelnya ya gitu. Ini bola dari jalan kiri ke kanan aja tuh udah bisa disebut animasi. Orang tuh anggap kayak animasi itu cuma buat bocah. Ya memang mungkin buat bocah, tapi banyak juga kok yang bagus gitu. Dari cerita atau dari apa? Dari teknikalnya. Yang ntar bakal saya jelasin tuh lebih ke bagian teknikal, ke bagian animasinya doang. Kalau misalnya saya bisa jelasin bagian-bagian lain ya syukurlah. Nah, lanjut ya. Nah, jadi itu kayak di animasi itu ada yang namanya production timeline. Nah, itu juga dibagi lagi. Ada pre-production yang menyangkut story sama artnya. Production yang lebih ke bagian habis semua sudah oke nih, bagian story, bagian art, kayak desain awalnya gitu-gitu udah, berarti lanjut ke production. Nah, habis itu ada yang namanya modeling, surfacing, rigging, animation, lighting, sama sound design. Tadi kan Profesor Ando juga udah nyebutin tuh ya, kayak ya bisa sound design bisa beli dari orang, kompos orang lain, kompos lagu-lagu kompos buatan orang lah. Nah, habis itu ada yang namanya post production. Post production itu kayak lebih kayak penyatuan dari semuanya gitu. Misalnya kayak hasil animasinya udah selesai, di rigging udah selesai, terus disatuin, dikasih efek, apalagi ya, sama bagian kayak penyerahan ke media luar gitu, macam YouTube, TV, studio, ke movie, film, ya kurang lebih seperti itu. Terus kita lanjut nih ke pre-production, bagian story dan art. Nah, ini tuh kayak contoh yang tadi Profesor Yanto bilang, ya ini kayak story-nya tuh ya terserah, bisa cerita dari mana aja. Bisa cerita, kalau Indonesia banyak cerita adat, cerita rakyat. Terus habis itu kayak mungkin cerita anak-anak. Apapun juga bisa jadi ide. Yang penting lebih gimana cara lu bisa ngejelasin itu cerita ke orang-orang gitu. Naon? Kalau keluar gimana? Malam banget ini. Siapa tuh? Ada ya. Terus ya tadi ada yang Profesor Yanto bilang itu ada namanya storyboard. Nah, storyboard tuh kayak gini. Storyboard tuh cuma kayak gambaran aja ini tempatnya kayak gimana. Ini dari filmnya DreamWorks. Film Penguins of Madagascar. Nah, jadi itu kayak misalnya ceritanya di scene 1 atau scene berapa, dia kayak ini lagi jalan cerita ngelihat. Nah, terus ini ada orang lagi penguinnya lagi ngapain. Nah, kurang lebih itu storyboard cuma begitu doang. Jadi ada yang namanya storyboard artist yang kerjanya itu kayak dari script ini itu bakal dirubah jadi kayak gini. Ini kayak desain karakternya ini tuh udah disiapin dari awal-awal, kayak biar ntar pas storyboard artisnya bisa ngejelasin secara visual, dia udah ada gambaran karakternya kayak gimana, bentuknya gimana, gitu-gitu. Nah, kalau animatik itu bisa dibilang kayak ya fondasi dari filmnya itu bakal bentuk kayak gimana.
kayak storyboard diperdetail lagi, terus bisa digabungin gimana ya? Pokoknya hampir mirip kayak cuplikan film deh. Nih di slide selanjutnya ada contohnya nih, apa? Contoh animatik dari film ini Penguins of Madagascar. Nah, ini tuh udah animasi, termasuk animasi. Cuma kan ini bentuknya masih 2D, masih 2D. Jadi kayak ini tuh gambaran buat animator biar bisa kayak jelasin pas. Jadi pas animator kerja tuh udah ada gambarannya, tinggal ngikutin, sebagian besar ngikutin animatiknya aja gitu. Keren banget ya gambarnya. Nah, sampai sini masih masih paham kan nih? Apa pada tidur semua nih? Lanjut Mas, lanjut. Oh, Ini di lanjut. sini semua ini. Nih, lanjut ya. Nah, ini tuh bagian art. Bagian art itu lebih apa? Kayak ngedesain bagian awalnya. Ini kayak ini mungkin ini ntar ada kota, di bagian kotanya kayak gini kelihatannya. Ada ya mungkin ini ada bukit, terus di sebelah bukitnya ada ini perumahan. Nah, ini kayak ini nih Kung Fu Panda. Dia tuh kayak gambarin desain karakternya kayak gimana, pose-posenya kayak gimana, terus apa namanya? Ekspresinya gimana. Dia tuh kayak harus bisa ngegambarin karakter itu kepribadiannya gimana dari cuma gambar doang. Ini kayak misalnya Kung Fu Panda kan si Po ini kan gendut ya, tapi dia kan selalu happy, have fun gitu. Dia harus bisa jelasin gitu, gimana dalam gambar itu gimana ceritanya, dia bisa kelihatan happy-nya, hebohnya. Nah, terus ada juga yang bagian props. Props tuh kayak bagian ini nih. Dia harus bisa ngedesain misal meja. Meja di zaman anggap zaman batu sama zaman penjajahan kan beda gitu. Jadi harus bisa ngedesain yang sesuai sama tema cerita, sama sama tema secara overall. Kayak dia harus bisa ngejelasin, ngasih lihat bentuknya cocok enggak. Oke, lanjut ya. Ini bagian art sama story. Lanjut kita ke production. Nah, production ada banyak nih. Production itu ada modeling, surfacing, rigging, animation, lighting, sound design. Ntar bakal dijelasin lagi kayak ininya tuh kayak gimana lebih tepatnya. Kenapa ada biru-biru gitu? Tuh. Ya udah lanjut ya. Bisa begitu. Ya, ini kan jadi tadi beberapa ada yang nanya kan kalau misalnya udah bisa modeling atau apa kayak gimana? Iya, Ya, betul. jadi itu kalau misalnya di suatu studio rata-rata tuh tiap bagian itu tuh kayak emang masing-masing sendiri, jadi terfokus. Kayak misalnya ini modeling nih, ada yang modeling si karakternya. Ini ada pulpennya, kenapa ini? Nah, ya, Oke. Aman, Mas? insya Allah aman. Oke. Ya udah, ini kayak misalnya kadang tuh dibagi yang namanya modeling karakter, modeling environment, props, itu kadang dibedain. Jadi kayak emang ada satu yang udah fokus ke bagian karakternya. Ini kayak ini nih si abang ini nih lagi bikin si Penguin of Madagascar. Nah, jadi itu kalau misalnya di animasi kan namanya juga 3D ya. Jadi mau nggak mau harus bikin tuh kayak semua tuh kelihatannya bagus. Nggak boleh ada kayak misalnya ada lagi biru.
kayak apa, jadi lupa. Pokoknya tuh intinya lebih fokus ke ini aja, per bagiannya. Kayak misalnya modeling modeling karakter, terus ada modeling environment. Environment tuh kayak tempatnya ya, misalnya kayak perumahan, ini daerah, misalnya ini apa ini, lagi gedung rusak atau semacamnya, kayak gitu, itu bagian environment. Nah, itu lanjutnya. Nah, ini namanya surfacing. Surfacing itu lebih, misalnya ini model udah kelihatan nih. Ini kayak modelnya udah jadi, tapi kan kalau misalnya belum ada tekstur atau apa tuh aneh kan. Ini kayak misalnya ini tameng bagian besi sama bagian kayu tuh dibedain. Jadi kalau misalnya besi itu lebih mengkilap. Kalau misalnya kayu mungkin lebih kotor atau lebih apa. Ya kurang lebih gitu ya. Jadi kalau misalnya udah di render tuh kayak kelihatan dia kalau misalnya cahaya itu kayak gimana. Mungkin pas silau yang besi lebih apa mengkilap, lebih lebih apa ya? Ya besi itu lebih mengkilap. Kalau kayu lebih kotor. Nah, jadi itu ntar ada juga ini bagian surfacing. Kalau surfacing ini dia itu termasuk bagian modeling. Jadi itu kalau misalnya ini ada material library, misalnya ada ini yang ini mungkin ini efeknya batu. Kalau ini mungkin dari pasir, dari besi, dari kayu gitu kalau bisa surfacing. Nah, lanjut. Nah, ini bagian rigging nih. Aduh, rigging. Rigging itu lebih kayak misalnya ini model udah jadi nih. Nah, terus kayak gimana misalnya kayak misalnya baju kalau misalnya dimasukin ke karakter kan kalau misalnya karakternya gerak, baju juga ikut gerak nih. Nah, itu kalau misalnya rigging itu kayak lebih bagaimana cara gerakin modelnya. Kayak misalnya kaki, jangan deh, jari deh. Ini jari. Ini tuh kalau jari bisa bentuk begini aja tuh udah riggingnya harus benar. Kalau misalnya jari mau begini, kan dia juga harus mikirin nih, bentuk dia bisa nekuknya seberapa banyak, bisa arah mana aja, semacam apa, bentuk-bentuknya kayak gimana. Jadi tuh rigging tuh lebih kayak bisa dibilang sendi atau tulang yang ada di apa di modelnya itu. Jadi biar bisa animatornya untuk bekerja. Nah, habis rigging nih, habis selesai rigging, bakal lanjut ke animation. Nah, kalau animation itu memberikan pergerakan terhadap model yang udah siap digerakkan. Tugas animator berikan personalitas terhadap karakter yang udah ada. Kadang animator juga perlu actingkan suatu scene untuk dijadikan referensi. Ini kayak misalnya gini nih, ini si bocah ini kayak lagi kepengen makan. Kan kalau misalnya bocah mungkin apa orangnya juga perlu nge-acting gimana ntar bocahnya bakal minta makan gitu. Dia perlu kayak ngejelasin apa perlu bikin referensi sendiri biar animatingnya tuh bisa lebih believable, lebih gimana ya? Biar orang tuh bisa percaya, oh ini emang anaknya tuh pengen makan gitu. Jadi itu kayak misalnya ini dari film apa namanya? How to Train Your Dragon. Kayak dia tuh perlu duduk di atas kayak mau naruh kain. Dan dia tuh harus kayak bisa nge-animasiin apa posisinya kayak gimana. Kan nggak mungkin lah ya. Kita mau animasi dragon tapi dragonnya perlu ada beneran gitu ternyata. Kan hebat banget berarti kalau bisa. Kalau misalnya boleh dicontohin nih. Ini ada nih contohnya nih. Kelihatannya. Nah, ini misalnya pakai Blender. Nah, misalnya pakai Blender nih, ini udah ada contoh animasinya nih.
kayak dia misalnya siap bertarung atau mau apa, itu semua itu kayak ini bisa apa, bisa bikin dari referensi sendiri atau enggak ya bisa ngarang. Kayak kalau misalnya animasi itu kadang gimana ya, misalnya gini nih, kayak dia pindah nih dari pose bertarung sampai pose berdiri. Nah, itu tuh harus detailin secara ininya, animasinya. Ini namanya tuh yang bisa digerakin ini rig ini namanya. Kayak dia tuh lebih ini misalnya buat bagian siku. Terus ntar ada juga bagian pundak. Terus ntar ada lagi bagian pala gitu-gitu. Ntar kalau misalnya animasi itu kayak kita harus apa? Harus bisa ngegerakin sesuai kemauan klien atau gaya kemauan ini direktor. Nah, ini bisa melihat kiri kanan nanti. Jadi itu kalau animasi itu lebih ada yang namanya pose to pose. Kayak ini dari pose gini ke pose ini, itu namanya pose to pose. Nah, ntar di antara pose itu tuh ada namanya in between, kayak pertengahannya. Nah, kayak in betweennya itu tuh mungkin dia naruh kaki dulu, pindah, baru ganti pose. Kalau misalnya di delete, bakal kelihatan aneh. Delete. Nah, kan aneh jadinya. Lompat. Ini yang basic-basicnya aja ya. Kalau misalnya yang rada detail, ntar bisa ini kok, apa, bisa banyak kok, bisa cari di YouTube, bisa dipelajarin lagi lebih dalam. Nah, terus ini kan animasi udah, terus lanjut ke lighting. Ini misal semua udah jadi nih. Nah, ini mungkin waktu produksi bentuknya masih begini. Ini dua masih belum ada ininya, pencahayaannya. Jadi itu kayak lighting tuh juga ngebantu bikin efek apa, misalnya jadi kayak lebih wah gitu. Kayak dia tuh pencahayaannya tuh bisa bikin mood mau lebih dramatis, lebih sedih, lebih bahagia tuh bisa juga. Kayak misalnya gini kan ada efek cahaya dari apa? Misalnya ini dalam apa nih? Dalam pesawat ada jendela, terus bisa ngasih cahaya dari jendela. Lighting tuh lebih bagian selesai ininya, animasi. Jadi ntar dari animasi dikasih ke tim lighting. Nah, dari tim lighting ntar dia kayak mulai siap-siapin efeknya. Salah belum, disiapin pencahayaannya dulu. Ntar kalau misalnya ada efek baru mungkin dikasih lagi ke tim mana. Terus habis lighting tuh dia juga apa? Ada yang namanya sound design. Sound design tuh di bagian tadi kan Pak Pak Profesor Yanto kan juga udah bilang dia ada tim ada orang yang dia beli ininya karyanya buat bikin ininya audio filmnya. Kurang lebih bisa kayak gitu atau enggak kalau misalnya macam Disney yang udah duitnya sampai bermiliar-miliaran, dia juga pasti punya tim sendiri. Ya udah dari situ kayak misalnya sound design tuh orang jalan dia orang jalan kan pakai sepatu sama pakai sendal itu beda suaranya. Terus ada juga beda lagi nih jalan jalan lari di aspal sama di kayu beda juga suaranya. Itu masih termasuk sama sound design. Itu tuh lebih
gimana ya, dia tuh kayak ngebantu efek-efeknya, terus ada dialog juga, suara, terus musik. Jadi tuh sound design itu juga ngebantu biar filmnya makin makin apa ya, lebih terasa gitu buat penonton. Nah nah, terus yang terakhir tuh namanya post production. Post production itu penggabungan hasil semua, proses editing, terus itu sampai hasilnya keluar di publik. Itu maksudnya kayak bisa taruh di YouTube, masuk ke bioskop, masuk ke TV, itu bisa. Kalau proses editing itu kayak yang Profesor Yanto tadi bilang, dia mungkin bisa lebih paham kan ceritanya. Dan dia tuh bisa ngedit bagian-bagian mana yang kurang diperluin atau yang menurut dia bisa apa ya? Misalnya dari tadi storyboard ke film, oh ini mungkin scene A dia kurang pas kalau taruh di depan. Jadi scene A-nya bisa taruh di belakang scene C. Kurang lebih gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan yang ini namanya apa? Blender nih. Tadi mungkin beberapa ada yang udah coba pakai ini tuh gratis. Gratis buat ini apa? Dipakai. Jadi kalau misalnya kalian bikin dari model, animasi, rigging, terus dipublish itu nggak ada masalah. Soalnya kalau misalnya ini nih, ini Autodesk Maya, dia itu lebih standar industri. Tapi dia kalau misalnya mau pakai harus punya license. Nah, dia tuh kayak misalnya biar orang kagak gampang ini, dia tuh harus beli. Belinya berapa ya? Lupa. Intinya mahal lah. Nah, jadi tuh kalau misalnya Maya bentuk interface kayak gini. Jadi banget. Nah, ini kayak bentuk rignya. Tiap orang bentuk rignya mungkin bisa sama, bisa beda. Ntar ada juga yang ini, kayak misalnya mau coba bikin jarinya ngepal, ada yang kayak gini. Terus, ini kan kalau buat downloadnya ini ada nih, ada web-webnya. Nah, jadi kalau misalnya Blender nih, Blender bisa di blender.org. Jadi itu ini kayak emang standar buat yang indie atau emang buat yang studio baru lah yang mungkin masih belum bisa beli license buat Maya. Dia emang paling the best sih buat belajar. Pas tahu kuliah juga awal-awalnya tuh belajarnya pakai Blender. Kalau misalnya pada mau coba Maya, dia harus kalau misalnya maaf ya harus downloadnya ngetorrent. Downloadnya tuh pakai yang bajakan. Kalau mau belajar doang ya. Soalnya itu kan standar industri, jadi ya kalau emang pengen coba ke luar negeri atau kemana, kemungkinan besar harus bisa belajar Maya juga. Nah, kalau misalnya buat download, ini ada juga ini. Ini kayak kayak aset-aset yang udah disiapin. Ini sama Agora Community. Dia tuh kayak banyak ininya. Aset-aset yang udah siap dipakai deh buat ini belajar. Tapi rata-rata ini aset ini tuh cuma dipakai buat belajar doang. Ini misalnya kayak tadi nih. Aku coba download yang Ash. Nah, ini nggak bisa dipakai buat komersial. Jadi ntar bisa kalau buat portofolio bisa. Tapi kalau misalnya buat dijual, itu nggak bisa. Ntar bisa kena copyright. Jadi ini bahaya. Ini contoh rignya. Ada juga yang tadi mana ya?
si ini kayak Woody nih. Pasti tahu lah ya ini siapa ya. Ini tuh kalau yang ini yang di Agora Community ini gratis itu. Maya filenya atau mungkin ada yang ini Blender. Bisa buat dicoba. Ini ada Naruto, ada Thor, ada Tom, ada Aang. Ya, mungkin bisa kalau misalnya pada emang mau coba ya silakan aja. Nih Agora Community. Terus kalau misalnya buat yang modeler, ini kayak ada web nih namanya textures.com buat yang nyari-nyari aset teksturnya kayak gimana. Kalau yang tadi namanya surfacing. Kayak dipakai siapa nih kalau misalnya di game EA, Remedy, Samsung, Unity. Ini banyak file-file gratisnya, teksturnya doang tapi ya. Kalau ini bisa dibeli juga. Kalau misalnya yang gratis, file-file ininya, dia lebih teksturnya tuh nggak high quality, nggak sampai 4K gitu. Cuma misalnya 1080 atau 720 pixel doang. Nah ini bisa bayar pakai PayPal, Visa atau semacamnya. Nah, ini juga ini ambient CG. Jadi emang banyak kok kalau misalnya niat nyari di internet mah buat tekstur doang tuh banyak. Terus ada lagi, nah ini Sketchfab. Dulu waktu kuliah tuh kayak naro hasil kerjaan buat dicek sama ini dosen, kita taruh di sini. Terus taruh dicek. Ini banyak banget ininya. Banyak banget kayak 3D contoh-contohnya. Kayak misalnya ini deh. Ini John Wick. Nah, dia bisa juga dijual modelnya biar bisa dipakai sama orang. Jadi kayak beli licensing sementara gitu kan sementara. Beli licensing dari orangnya langsung bayar $5 buat dipakai buat jadi apa. Pokoknya inilah banyak web-web yang kayak gini yang bagus-bagus. Nah, ini tadi Profesor Endo juga bilang ada Turbo Squid buat naro gambar, foto, bisa dijadiin contoh, bisa jadiin aset 3D model. Nah, ini ArtStation nih buat naro portofolio 3D, 2D ini bisa taruh di sini ArtStation. Banyak yang keren-keren di sini. Ada juga yang kayak ngejelasin nih pose, ada juga yang ngasih training. Terus ada lagi nih blend swap kalau misalnya yang kurang bisa modeling tapi pengen coba animation tuh mungkin bisa cari di sini. Ini buat yang Blender ya. Kalau misalnya yang tadi yang mana tadi? Ini Sketchfab itu lebih bisa kemana aja sih kalau ini. Ada namanya tuh ada file. Ini bisa ada buat Blender, buat apa? Cinema 4D, Unity, Unreal. Nah, itu jadi kayak bisa dicobain. Ada banyak macam kalau yang ini. Kalau yang blend swap tadi itu lebih buat Blender doang. Nah, kalau misalnya emang tertarik sama animasi, terus sudah coba bikin model nih. Ini ada namanya Mixamo, itu gunanya kalau misalnya upload karakter, ntar bisa di rigging sama mereka. Tapi bukan berarti 100% bagus ya. Ini kan auto. Jadi dia kemungkinan bisa aja kurang bagus atau kurang pas. Terus ada juga ini animationnya. Kayak misalnya ini, dia bisa ada contoh-contohnya. Tapi ini kagak jalan ya. Coba kita hilang. Misalnya animation.
Nah, ini dari misalnya modelnya kayak gini. Terus bisa aja dikasih contoh. Ya, ini bisa buat jadi referensi juga. Kan ini udah 3D nih, bisa dicoba putar-putar di ini buat dicek. Nah, bisa pelan-pelan buat jadi contoh. Nah, ada lagi namanya ini tab-nya Thingiverse. Kalau yang ini tempat buat 3D model, tapi dia lebih optimasi buat 3D printing. Jadi kayak misalnya apa ya? Inilah mau bikin ini tempat naruh pulpen. Dia tuh kalau misalnya punya mesin 3D printing bisa 3D print sendiri pakai yang model yang udah ada. Nah, kalau misalnya buat contoh kayak apa ya? Kayak analisis buat ini animasi ada juga ini di Twitter. Dia tuh misalnya namanya frame by frame. Ini tuh udah ini tadi Agora Community itu kayak ngejelasin frame by frame-nya kayak gimana. Kan kelihatannya bagus ya kalau pas lagi full speed. Kayak nggak sadar aja kayak tadi misalnya. Oh, apa? Tangan tuh aslinya dipatahin gitu bentuknya. Tapi pas sudah di play jadi pas cepat itu nggak kelihatan, tapi bagus jadi hasilnya. Nah, pokoknya ini banyak banget ini. Kayak mungkin kalau ada yang tahu Overwatch, itu tuh bagus banget. Tapi kayak dia tuh bentuknya tuh aslinya sampai pas di film bagus. Cuma pas kayak dipotong per frame gini, mukanya ada yang jadi ke stretch atau semacamnya. Ini badannya sampai bentuknya nggak kelihatan. Ya banyak ini yang bagus-bagus. Dah, kurang lebih itu doang. Terima kasih.